disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakal lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Sense. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi warna disambut dengan sukacita cahaya bulan cerlang cemerlang, sungai Tatang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari undi pinang. Merah delima, bunga cempaka jadi mahkota, lahirlah putra sang nila utama, penerus rumpun pewaris tahta, tajam pedang tajam belati, tua sakti si anak negeri, pasalah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Bukit seguntang
Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat, jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas, kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia, dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung DSM Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi menjelang siang, Six Fams dimanapun kamu berada di hari ini ya. Untuk edisi kali ini tepatnya di hari Jumat berkah begitu ya, 6 Februari 2026. Ada Ayu Tuswan sebagai hostnya kamu semua. Seperti biasa di talk show ruang kita, ruangnya para juara. Ini juaranya SMA 6 baik secara akademik maupun non akademik, kita kumpulin setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 10 ya. Dan sudah terlihat terbang nyata di samping saya tidak sendirian ya, karena saya bersama dengan Aku Nora. Oke, Nora sebagai co-host ya, nemenin Bu Ayu hari ini ya Nora ya. Ya Ibu, biar nggak sepi-sepi banget. Biar gak sepi-sepi banget gitu ya. Bisa aja kamu ya. Oke baik ya. Dan kita gak cuma berdua aja, tapi kita juga bersama dengan narasumber kita, anak hebat, anak berprestasi, dan dia merupakan juara 3 lomba esai tingkat SMA, SMK, MA sederajat seprovinsi Sumatera Selatan. Yeay. Kenalin Nora. Nora siapa? Kamu siapa dong? Halo. Halo. Siapa dia? Dia itu temen aku. Oh, teman kamu. Spill dong namanya siapa? Namanya Fadila, tapi dipanggil Arara. Oh, dipanggilnya Rara. Nama lengkapnya adalah Fadila Azahra Fikri ya. Dan ini Fadila ini adalah narasumber kita untuk hari ini. Dia juara 3 lomba esai tingkat SMA, MA, SMK sederajat tingkat provinsi, bener ya? Seprovinsi Sumsel. Iya, keren banget sih. Kalau ngomongin soal esai, kamu suka menulis nggak? Enggak sih. Enggak. Tapi lebih suka membaca. Lebih suka baca. Memang ada kan beda-beda ya. Ada yang suka melihat, nonton gitu kan, visual secara langsung. Nah mungkin Fadila, saya manggilnya Fadila atau Rara ya tadi ya. Ya. Rara ini justru malah sebaliknya ya Ra ya. Atau semuanya kamu suka? Semuanya suka. Agak maruk ya. Mau baca suka, Iya, menulis suka bagus dan dong. lain-lain. Berarti kamu suka literasi? Iya, suka Ibu. Oke, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana perasaannya diundang ke sini? Gimana ya? Gimana? Jadi kayak seneng banget Seneng nih. banget ya. Wah, akhirnya diundang nih. Bener talk show di sini. banget. Iya dong. Apa karena aku co-hostnya ya? Aduh, gimana ya? Ngaruh gak sih? Aduh, ngaruh juga sih sebenarnya. Tahu nggak apa? Tahu nggak apa? Kamu bilang tadi tahu nggak? Tahu nggak apa? Tahu nggak kalau nggak ada aku pasti kamu nggak happy. Apa happy juga? Gimana ya ngomongnya ya? Sepertinya karena diundang oleh radio, bukan karena co-hostnya ya. Iya. Enggak lah, salah satunya karena co-hostnya adalah temennya Rara sendiri ya. Dan itu pun ibu baru tahu tadi. Kalau kalian bestie, padahal beda kelas kan. Iya, itu ya betul. bareng ya.
kelas 10 ternyata bareng ya. Ya udah deh, bagus lah kalau begitu kan, supaya lebih akrab lagi, lebih lancar lagi ngobrolnya. Bagaimana perasaan kamu ketika kamu disebut namanya bahwa kamu adalah juara 3 lomba esai Provinsi Sumatera Selatan, Bu? Oke, jadi di saat itu kan setelah isoma itu langsung pengumuman. Di saat itu, anak literasi banget ya. Di saat itu ketika isoma, Pengumumannya itu sudah dimulai. Oke. Nah, dari paskib, terus rubik dan lain sebagainya. Nah, itu juaranya dimulai dari best performance. Itu best aku, performance. ya sebenarnya di situ aku udah nggak punya hope lagi ya. Jadi kamu tuh nggak expect ya sebenarnya? Ya nggak expect banget pas menang itu. Tiba-tiba pas dipanggil juara 3 Fadila Azhar Fikri itu kayak, hah, beneran ini aku? Ini beneran aku? Iya, jadi kayak pas maju ke depan itu kayak rasanya kayak malu, jadi malu terus seneng banget gitu all at once. Iya benar. Iya benar banget. Kamu minta tolong cubit dulu gitu sama teman. Aku mimpi ya sih. Gitu ya. Oke deh. Jadi sebelah kebanyakan orang pada bilang nggak expect ketika dia disebut namanya sebagai juara. Salah satunya juga Rara ya, yang nggak expect ya. Bener nggak sih aku, sambil bertanya-tanya kayak gitu, bener nggak sih aku gitu kan? Padahal kamu punya kemampuan, makanya kamu menjadi juara 3 ya. Aduh. Ini udah kali keberapa sih kamu memenangkan lomba esai atau ikut lomba esai lah ya? Baiklah, untuk lomba esai tersendiri ini baru pertama kali. Pertama kali menang. Iya, pertama Langsung kali. juara 3 di keren. Tapi kamu sudah mencoba berapa kali ikutan lomba esai? Untuk lomba esai tersendiri itu saya pernah mencoba opsi Olimpiade Penelitian Siswa Oke. Nasional itu. Olimpiade penelitian pernah ikut. Oke. Tapi tidak lolos ke tahap selanjutnya. Oke. Nah, ada juga saya waktu itu mencoba untuk mengikuti lomba esai tingkat nasional, tapi sepertinya ada kendala jadi tidak bisa mengikuti. Oke. Nah, baru kali inilah, tepatnya pas Januari kemarin saya ditawarkan untuk mengikuti lomba esai dan kata saya ngapa gak coba Iya, gitu coba aja ya. Orang kemarin nggak jadi kan? Iya bener banget. Kemarin tuh sudah jadi atau nggak jadi? Batal emangnya dua kali yang kamu sebut tadi. Yang opsi itu tidak lolos ke babak Sama nggak selanjutnya. lolos, berarti ikut ya, ikut Iya, tapi nggak lolos sudah. ke babak selanjutnya. Oke. Kalau yang kedua itu memang tidak jadi. Nggak jadi. Dan yang ketiga akhirnya alhamdulillah juara 3 langsung dari Berarti memang saatnya sekarang rezekinya ya. Iya, benar banget. Rara mau nanya apa? Rara, kalian mah satu Naura satu Rara. Jadi hal kecil apa tapi penting nih yang sering diremehin orang nih kalau ikut lomba saat nulis esai. Oke. Menurut kamu ya? Oke, hal sepele begitu ya. Iya. Oke, menurut saya tersendiri dari diri saya tersendiri dulu tidak mengatur waktu untuk menulis esai tersebut. Pasti kayak ada kayak besok aja deh, kan masih ada waktu 5 hari lagi. Iya, ditunda-tunda procrastinating gitu loh. Terus juga kayak kesalahan memilih jurnal yang tepat untuk penelitian tersebut. Jadi esai ini kan menggarap suatu ide yang terbaru. Jadi kita juga harus memberikan bukti pendukung berupa jurnal ataupun artikel. Nah, Dan itu buatan kita sendiri. iya, kalau artikel tersebut bisa kita temukan di Google Scholar, di Oke. mana saja pokoknya. Sebagai apa ya, materi tambahan lah Iya, gitu ya. di Oke. situ saya juga mendapatkan komentar dari para juri bahwa ini sebagai evaluasi buat diri saya sendiri, untuk penambahan artikel atau jurnal sebagai pendukung itu kurang, bisa dibilang banyak. Harus ditambah lagi. Iya, ditambah lagi. Referensinya lebih banyak Nah, lagi. Oke. jadi itu evaluasi kita. itu ternyata evaluasinya. Berarti harus banyak baca Iya, ya. lebih banyak lagi untuk ambil referensi-referensi yang lain gitu kan. Sama satu lagi ya, jangan nunda-nunda untuk esai ya, nggak boleh ya. 5 hari lagi udah digampangin aja ya, sombong amat, siapa lu kan gitu ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi panjang lebar dengan Rara atau Fadila Azhra Fikri ya, juara 3 lomba esai tingkat SMA, SMK, MA sederajat seprovinsi Sumatera Selatan. Sesaat lagi pastinya semua para netizen yang sudah tidak sabar dibacain pertanyaan-pertanyaannya, sabar ya. Sabar ya. Yang pengen ikutan gabung masih boleh di SG kami yang sudah terpampang nyata, atau di live chat kita juga boleh banget, nanti bakal kita bacain semuanya. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio. Apa? Bang.
kiai ma ini hari lah berubah galau, mainan lama mulai dilupakan. Dulu main caingkling tam-tam buku pengalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Dulu main caingkling tam-tam buku pengalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Tantan buku seleret tanggal 5 patah kendi patah paku tarik dinding tanggal 1. Tantan buku seleret tanggal 5 patah kendi patah paku tarik dinding tanggal 1. Dulu main caingkling tam-tam duku pengalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Dulu main caingkling tam-tam duku pengalung-alung, ma ini hari main Mobile Legend. Tantan buku seleret tanggal 5 patah kendi patah paku tarik dinding tanggal 1. Tantan buku seleret tanggal 5 patah kendi patah paku tarik dinding tanggal 1. Tantan buku seleret tanggal 5 patah kendi patah paku tarik dinding tanggal 1. Suatu masa waktu
dari talk show ruang kita, ruangnya para juara. Dan ada Naura, ada Bu Ayu, sama ada Rara ya. Kita manggilnya Rara aja, iya bener, dada dong. Kamu gak dada? Iya dada. Mana tahu ada fansnya Naura kan? Oh my God. Mana tahu? Iya, Mana tahu kita nggak tahu. Oke deh, untuk semua yang saat ini sedang menonton kami di live YouTube channel Semarang TV, halo semuanya. Yang pengen sama-sama Rara yang Fadila ya, sama Rara yang Naura, itu boleh bebas ya, silakan aja disapa, dikasih pertanyaan juga nggak apa-apa ya. Asalkan pertanyaannya masih berhubungan dengan prestasi, jangan nyeleneh ya kayak kemarin. Ferda sudah punya pacar belum? Ya Allah, pertanyaannya kan jadi gitu? baru kali itu ibu dapat pertanyaan untuk apa siswa yang berprestasinya kayak gitu. Coba mungkin secret admirer ya, tapi sudahlah ya, kita lupakan, kita langsung saja beralih ke fans-fansnya Fadila Azahra Fikri. Banyak nih kayaknya fansnya. Banyak banget pertanyaannya, mulai dari yang pertama. Jadi pertanyaannya, belajar nulis esai kayak gini, Dari mana kayak sih? gini dari mana sih? Baca dulu saya Belajar begini nulis gimana? esai. Dari mana sih kamu tuh? Dari mana kamu? Mungkin pertama belajar kali esai? tertarik sampai akhirnya kamu belajar atau memperdalam esai itu dari mana? Oke, pertama kali saya mempelajari bagaimana menulis esai ini awalnya karena saya join KIR ya. Jadi kita tuh benar. ekskul KIR ya. Ya, jadi kita tuh dapat mempelajari bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Nah, mampu esai yang diikuti ini sebenarnya sama saja seperti KTI, tapi lebih ke merancang ide. Jadi kita tuh lebih mempelajari satu sama lain, apalagi kan ada beberapa ikut lomba juga waktu itu, ditambah juga waktu itu ada tugas membuat karya tulis ilmiah, jadi menambah pengalaman untuk menulis sebuah esai ataupun karya tulis ilmiah tersebut. Oke, jadi berawal dari ikut ekskul. Tapi sebelum kamu ikut ekskul, pasti kamu punya memang apa ya, kayak passion atau kayak ngerasa kayaknya aku mau ikut ekskul KIR deh karena aku suka gitu ya kan Naura ya? Oke, Betul nggak? bener banget. Bener kan? Jadi karena waktu kelas 9 itu ya, sebelum pernah gimana ya? Gak apa-apa dong bilang aja. Oke, jadi kelas 9 itu pernah kayak nulis sebuah AU gitu loh. Oh, wow. Iya. Oke, terus? Terus juga saya sendiri suka kayak merancang ide, sebuah ide terbaru. Jadi melihat KIR, karya tulis ilmiah ini Calon profesor ini. Merancang ide. Amin. Oke. Nah, jadi kayak saya merasa kayak kayaknya aku mau ikut deh ini. Nah, kayaknya aku cocoknya di sini deh. Iya, gitu kan. bener banget. Dari hobi itu. Bener banget Berawal Laura. dari hobi ya. Keren ya Iya, keren hobinya. Iya, karena jarang yang hobi esai kecuali memang anak-anak tertentu yang memang suka banget literasi. Mungkin salah satunya kan kamu pasti suka literasi ya. Iya, benar. Iya, betul banget. Jadi kalau ditanya belajar nulis esai kayak gini dari mana? Dari awalnya emang dia udah suka. buat cerita. Iya, buat cerita dia suka Terus, gitu. Lama-lama keterusan ikut ekskul KIR kan, semakin ditunjang lah istilahnya gitu Iya, kan, benar semakin banget. menunjang passionnya kamu tadi di situ sampai akhirnya sekarang sudah menjadi juara tingkat provinsi ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya, Apa aja struktur atau komponen dari esai yang paling penting waktu kamu nulis? Oke, sebenarnya semua komponen dalam esai itu penting. Umumnya terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, sama penutup. Dimana pertama kali atau pendahuluan itu kita menceritakan latar belakangnya dari topik yang kita pilih itu apa. Terus baru kita kayak memunculkan masalahnya. Jadi masalah yang dari kalau masalahnya Naura kayak gimana dong? aduh Beda ya? Beda Ibu. tapi sebenarnya bisa aja sih. Oh, bisa. Naura bisa jadi masalah ternyata. Iya, bisa kan. Latar belakangnya Naura Naura itu ini begini orangnya. Iya, terus permasalahannya gimana sih cara Naura ini bisa kayak gini? Iya, bisa banget. Nah, Jadi apapun bisa dijadikan sebagai bahan gitu benar. ya? Oh, Meja juga bisa dijadikan, bisa benar. semuanya. Nah, sama aja kayak siaran. Bedanya kalau siaran diucapkan, kalau mereka ditulis, betul? benar banget. Nah, selanjutnya itu ada isi di mana kita menjawab Ada isi juga sama kan? menjawab hasil dari permasalahan dari pendahuluan tersebut. Misalkan Jadi permasalahan kalian yang buat, kalian sendiri yang menjawab lah. Iya, istilahnya gitu kita ya. memberikan Oke, solusi, baik. kita berikan ide yang terbaru. Tapi harus lengkap gitu secara rinci. Kita misalkan membahas tentang radio SMA Negeri 6. Kita membahas radio SMA Negeri 6 ini sepertinya
kurang ini atau harus ditambah lagi gitu loh. Nah, Dan dikasihlah solusinya juga. ya, baru gitu dikasih solusinya. Oke. Baru kita masuk ke penutup, dimana seperti kesimpulan biasa bahwa meja ini merupakan salah satu kontinen terpenting dalam untuk menaruh sebuah barang gitu. Oh, I see. Ya, tapi biasa ditambah dengan saran juga. Oke. Kalau kita pakai opening, kalau mereka pendahuluan, Ya. kan dari pendahuluan. Habis saya sama nih. Iya, Iya. isi tadi, habis itu barulah dikasihlah solusinya apa, begitu ya. Sampai akhirnya ditutup dengan penutup sama. Sama Opening aja. isi closing kita juga begitu. Bedanya kalau kita ditulis kemudian diucapkan, kalau mereka ditulis, gitu. Memang dipresentasikan juga ya. Tapi beda caranya Iya. gitu ya, beda seninya begitu bisa dibilang ya. Seperti itu ya, kalau ditanya struktur atau komponen dari esai yang paling penting, semuanya penting ya. Semuanya penting Semuanya banget. menjadi satu kesatuan. Harus diawali dengan pendahuluan dan ditutup dengan penutup. Oke? Nah. Begitu ya. Seketika Ibu Ayu jadi pintar ya karena Rara. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bedanya KTI sama esai apa? Nah, bedanya KTI sama esai apa sih, Ra? Katanya. Kan tadi kamu tadi sebut KTI juga kan? Ya, benar banget. Jadi sebenarnya sudah saya kayak jelasin sebelumnya. Sedikit ya, tadi. Iya, sedikit spill dikit. Karya tulis ilmiah itu secara singkat saja ya saya ini. Karya tulis ilmiah itu sebuah ide inovasi terbaru yang dimana kita dapat merancang ide tersebut dan diajangkan ataupun eksperimen. Oh, bentuknya eksperimen. Iya, Oke. jadi dari ide tersebut jadi nyata dan kita melihat apakah hasil kita tuh benar, di mana dalam karya tulis itu ada kayak rumusan masalah, ada hipotesis. Oke. Hipotesis itu jawaban sementara, terus juga rumusan masalah tuh apa masalah yang kita bisa peroleh gitu loh. Nah, dari apa yang kita buat tadi ya? Iya, bener banget. Oke. Karena kemarin kan pernah juga sempat ngundang anak KTI itu yang juara KTI. Seperti itu memang ya kan? Ya, dia rumusan masalahnya seperti apa? Contoh dia kayak buat apa begitu ya? Pokoknya menciptakan sesuatu, ya kan? Inovasi Iya, baru. bener banget. Sampai akhirnya sampai ke akar-akarnya lah istilahnya gitu. Ya. Keren sih. Terus Kalau kalau esai esai bedanya sudah saya sebutin tadi, dia itu lebih ke mencari ide atau menimbulkan ide terbaru. Itu seperti yang kata tapi nggak ada praktek apa gitu ya kayak sebenarnya KTI. bisa Bisa juga. tapi kata pembina saya itu bahwa esai itu lebih ke perancangan ide. Lebih ke rancangannya. Iya, Oke. akan tetapi bisa juga diinovasikan. Jadi kita lihat permasalahan. Kalau misalnya kita mau jaga-jaga aja nih, kalau misalnya para juri bertanya, kamu sudah belum membuat produknya itu? Nah, ya cuma itu dalam apa istilahnya dalam ucapan atau tulisan doang Iya. ya. Tapi udah belum nih dipraktekin gitu kan? bener itu banget produknya. kayak gitu ya. Ternyata bisa jadi. Bisa kalau misalkan belum bilang aja kayak ini masih teoritis, belum kami terapkan sepanjang I see. kalau misalnya sudah ya saya sudah terapkan dalam hari sebelumnya bahwa hasil dari pembuatan saya ini seperti ini. Jadi bisa tidak, bisa iya. Tidak bisa iya. Oh jadi bisa dibilang gini, KTI ini adalah pelebaran dari jurnal. Tangan panjangnya dari esai. Iya, Betul ya. benar Nah, banget. setelah esai jadilah si KTI itu tadi. Lengkapnya di KTI gitu Iya, bisa dibilang ya. Oke, kalau di esai sih tidak harus seperti itu ya. esai itu kayak pembukaannya tapi ditutup lagi dengan KTI gitu loh. Iya, ya benar ya supaya sempurna lah istilahnya gitu dengan KTI. Tapi esai juga bisa dibuat seperti itu. Iya. Nah, cuman sebenarnya secara teori pun tidak masalah gitu tadi ya. Iya. Kan esai kan itu. Bener gak sih kok kayak kita sok pinter ya? Iya, gak apa-apa, bener banget. Ya, kita kan broadcasting. Dari banyak tapi ya. Kenapa kita jadi gimana ya? Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Mbak. cara belajarnya tuh gimana? Cara belajar esai. Cara belajar esai. bikin esai itu gimana? Kamunya sendiri deh. Kamunya sendiri Waktu ngerasain awal-awal. awal. Apalagi kan awal nih ya. Awal banget Iya awal esai banget. gimana? Aku tuh suka nulis, aku tuh suka baca. Tapi awal-awal ketika kamu merancang atau menulis esai, tuh gimana cara belajarnya? Oke, pertama cara belajarnya ya. Oke. Saya tersendiri yaitu mencari ide terdahulu. Kita tuh cari ide apa yang kita mau pakai buat lomba tersebut. Misalkan buat lomba tersebut ada tema-temanya tersendiri. Di situ saya memilih kayak inovasi tentang makanan tahan lokal, bagaimana dia tuh biar bisa lebih lama tahannya itu loh. Nah, jadi dari tema tersebut kita kayak pikir-pikir apa gitu ya mau yang bisa cocok buat tema ini.
Nah, tapi sebelumnya ya kita tuh bisa mulai dari hal yang simple. Kalau misalkan baru-baru banget nih, Iya. saya juga Masih awam ya istilahnya. Iya, saya juga buat tema itu simple banget. Oke, spill gak nih juga? Boleh, boleh. Pertama kali nih ya yang Iya, kali pertama gitu ya. kali. Jadi buat lomba ini saya pakai tema yaitu pengolahan tape singkong sebagai minuman probiotik tradisional. Itu aja udah berat loh, pengolahan tape singkong sebagai minuman probiotik tradisional. Nah, Kok bisa sih kamu kepikiran ke situ? jadi oke, ini aja ya. Karena Iya. gini, saya sendiri orangnya kurang suka singkong ataupun tape. Oh, itu yang membuat dia penasaran. Iya gitu. Terus ngelihat orang yang di rumah kayak mama, terus Suka sih iya gitu ya. suka. Padahal dari mana? Padahal kayak teksturnya gimana, rasanya gimana gitu loh. Nah jadi kayak gitu deh. Jadi kayak Rasa ingin tahu itulah yang membuat kamu jadi pengen Mencoba. membuktikan dan mencoba. Oh, oke. Terus kita bisa belajar bagaimana menulis pendahuluan. Misalnya kita nih kan biasanya kita membuat latar belakang kan. Kalau misalnya dalam presentasi itu kita pasti ditanyakan kamu buat latar belakangnya ya. Nah itu iya latar belakang, maaf ya. Oke. Terus juga palingan kita tuh juga sebenarnya ini nggak terlalu wajib tapi ini penting juga, yaitu critical thinking. Jadi kita tuh harus mengerti apa yang harus dibuat dari ini. Oh iya dong. Ya bener banget. Harus banget. Kalau kita nggak ngerti ya nggak akan bisa dapet gitu ya. Nggak akan jadi esainya kan gitu. Ya, jadi harus paham dan mengerti apa yang bakal kita buat ini gitulah ya. Iya, terus kita juga harus punya motivasi untuk mengerjakan ini. Prosesnya dalam proses pembelajaran itu harus ada motivasi. Kalau misalnya kita nggak ada motivasi, kita kayak, aduh kayaknya nggak usah deh, Males ya. males banget mau Ngapain dikerjakan. cuma buat aja Bener, ngapain sih? Ngapain gitu lah ya. Jadinya ujung-ujungnya ditunda-tunda gitu ya. Jadi itu cara belajar di awalnya sudah dijelaskan ya sama Rara. Next. Terus Nah, ngomongin soal motivasi, sengaja tadi Ibu potong karena memang ada pertanyaan yang berhubungan dengan motivasi. Apa katanya? Apa katanya? jadi motivasi kamu untuk tetap semangat dan meraih Prestasi prestasi ini itu apa? Nah, tadi kan kamu bilang tuh untuk membuat sebuah karya tulis ataupun esai itu Esai. harus ada motivasinya. Nah, Nggak akan motivasi bisa. kamu tuh gimana? Nah, nggak akan bisa buat kamu tuh kayak ayolah bisa. Males banget, males. Kan nggak mungkin kan? Pasti ada motivasi yang membuat kamu akhirnya semangat untuk bisa. Oke, buat diri dan saya sendiri tuh ada, tapi ini agak kita private low-key ya. Boleh. Tapi ada salah satu alasan lain. Pertama, saya ingin menambah pengetahuan. Terus kita kan pas kuliah nanti kan bakal berhadapan dalam karya tulis, skripsi, esai, dimana kita tuh bakal belajar terus tentang itu kan. Yes, benar. Nah, jadi buat nambah pengalaman. Oh, itu yang buat kamu kayak tertarik untuk melakukannya. Selanjutnya ini agak sedikit formal dikit supaya bisa diundang ke radio Ternyata salah satu tujuannya. Dan seketika alhamdulillah diundang dia. bener banget. Dan terus juga ingin diundang ke depan pas Amin. upacara nanti. Iya, Nah iya. itu Suatu kebanggaan tersendiri gitu ya, Nak ya. membuat orang tua bangga, kayak menambah pengalaman, terus bisa diundang ke sini. Sedih ke sini ya Allah. Seneng banget sumpah. Terharu banget sumpah. Seneng deh bikin kamu terharu. Ya, terus juga Oke. enak juga gitu kalau misalnya ditanya prestasi kamu apa aja sih? Ada dong. Ada dong. Saya bahas kayak kan aku nih kan ada di pengalaman juga di bidang bahasa Inggris nih. Oh, iya. Tapi kayak aku juga pengen nambah di bidang Lain dong. Iya, jangan Inggris ini doang. Jangan stagnan di situ aja ya. Iya. Cari hal yang baru dan alhamdulillah kamu dapatkan itu. Masya Alhamdulillah Allah. banget, Masya Allah. Jadi semua motivasi tadi sudah disampaikan ya. Berawal dari dia mikir dia nanti bakalan kuliah, bakalan bikin karya tulis dan lain sebagainya. Sehingga diawali dari sekarang lah belajar itu tadi. Terus yang kedua adalah adalah apa tadi? proses apa Enggak, apa tadi katanya? Ayo apa tadi? Ayo, Nora. Itu yang pertama kan udah yang pengen kuliah. Terus yang kedua adalah motivasi dia untuk diundang ke radio Ah, sama radio. maju ke Iya, maju pada saat upacara, suatu karena jarang loh kebangsaan. orang yang bisa maju di upacara itu. Orang berprestasi Orang-orang aja yang gitu. berprestasi. Jadi orang-orang yang berprestasi di SMA 6 selain dipanggil di depan
ketika selesai upacara diundang ke radio, itu privilege-nya ya untuk bisa talk show. Jadi kita harus berprestasi kalau mau diundang. iya, makanya kalau Fadila Az-Zahra Fikri aja bisa, kenapa kamu tidak? bener Iya, banget. kan? Jadi ya semangat kejar prestasi ya. Jadi sama kayak Rara, akhirnya alhamdulillah dipanggil ke depan, kemudian dipanggil ke radio, jadi pecah kayak kata Laura tadi. Alhamdulillah ya. Oke deh, seperti itu motivasinya. Next. Terus pertanyaan selanjutnya itu, proses apa yang paling menantang nih waktu nulis esai? Oke. Sebelum dijawab kayaknya, tapi nggak tahu nih tebakan ibu bener apa enggak ya. silakan. Kayaknya sih mengendalikan atau mengontrol rasa malas nggak sih untuk buat ini? Betul nggak? Termasuk. Nah termasuk dapat. Jadi Pertama, ya nggak sih? Karena Iya, ibu bener. sendiri mikir, ibu aja ya, maksudnya itu kayak semua orang tuh pasti ada rasa malas, untuk melawan rasa malas itu tuh loh. Susah banget. Itu susah banget gitu Bener ya. banget. Salah satunya ya. Ya. Iya. Kemudian apa lagi? Pertama tuh bisa diulang lagi? Boleh. Oh, proses apa yang paling menantang saat Oke, menulis esai? pertama mencari idenya. Ide. Walaupun kayak topiknya tuh mudah banget ya menurut saya, tapi kayak ini saya tuh sudah ganti ide tuh kayak 5 kali deh. Wah, Iya. Mana yang paling bagus jadi Iya, diambilnya tapi ya? kayak mau mendekati deadline kayaknya aku pilih ide yang terakhir gitu. Nah, terus juga bagaimana cara menulisnya? Apakah kata ini ilmiah? Apakah ini profesional? Iya. Oh, itu ada tahapan-tahapannya juga ya, Nak, Iya. ya? Kata-katanya, nggak sembarang tulis berarti. Iya, soalnya dalam pemilihan kata-kata dalam penulisan esai ataupun karya tulis ilmiah itu harus secara baku ataupun profesional. Oke. Jadi itu termasuk penilaian. Nah, mohon maaf ya, nggak sembarangan nulis ya. Aduh, bukan kita gitu kayak ya. cuma nulis Ada doang, ilmu, toh. iya, ternyata ada ilmunya juga juga ya. gitu ya. Iya. Oke, kemudian Gimana ya? Apa ini salah gak sih? Aku sampai kemarin tuh kayak nanyain sama mamaku, Mama bener gak penulisannya kayak gini, Mama? Takut bersalah aku nih. emang mama apa? Basicnya? Apa? Dosen kah? Mama basicnya dosen atau apa? Bukan dosen, tapi ya S2. Oh, jadi paham lah ya. Jadi paham lah gitu. Benar-benar. Hai Mama, oke baik. Lanjut. Jadi selanjutnya itu ada di bagian presentasi. Iya benar. Presentasi itu kayak gimana kita melawan sama Meyakinkan para dengan- juri, yes. apakah jawaban aku nih benar. Terus juga bagaimana penampilan kita pas di depan juri nanti, apakah pas pembicaraan meyakinkan, apakah terlalu cepat, apakah jurinya itu notice aku yang berbicara atau tidak. Paham nggak sih yang Iya, diomongin kan paham gitu nggak ya? ya? aduh nyambung nggak ya? Nyambung nggak ya? Dengan jawabannya. Sama palingan dari atas sampai bawah dalam penulisan esai itu semuanya susah buat progresnya itu loh. Oke. Jadi keren dong, Ara, bisa Gila ya, itu sampai dia titik proses ini dia iya. melewati proses-proses yang Luar sulit. biasa sih ya. Iya. Mulai dari mengawal rasa malasnya, kemudian yang kedua mencari ide. Nah itu ibu tuh suka suka kayak nggak habis pikir ya, kayak di luar Nurul begitu ya kan, ya agak Leon gitu ya. Kok bisa anak-anak KTI atau anak-anak inilah ya, anak-anak apa kalian tuh kir ya? Iya, benar. Karya ilmiah remaja tuh idenya itu bisa sejauh itu gitu loh, maksudnya itu kayak tadi kan Kayak jauh padahal karena dia nggak suka sama tape sama singkong gitu lah ya, sama Jadi ubi-ubian dibuat. dibikinnya lah, kenapa sih orang bisa suka. Nah, jadi kayak mereka tuh memang otaknya tuh jauh di depan ya kan, jauh di depan banget sehingga bisa kepikiran kenapa sih orang bisa suka, oh gimana kalau ini dibikin jadi minuman, nah kan Ya, gitu kan. betul. Jadi kira-kira enak nggak ya, mungkin jadi enak dari minuman. Keren banget loh anak-anak gitu. Maksudnya itu bisa pemikirannya out of the box, bisa pandangannya bisa sampai ke depan itu. Makanya ibu bilang kalian tuh profesor sih. Calon-calon profesor ya, bisa sejauh itu pikirannya. Kalau kita mah di sini yang penting ngomong. Ngomong aja. Yang penting ngomongnya lancar gitu ya. Mau ngomong apa. Yang penting yapping lah ya intinya ya. Oke, untuk untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain bakal kita bacain lagi ya. Nanti para netizen sabar ya. Kita masih punya waktu lagi. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siaran Anak Muda Palembang. Lalang pandu melalang pandu hingga di batang kedua. Ikalah ume pugu rimbe di tebang ditulu di pandu. Ikalah ume pugu rimbe di tebang ditulu di pandu.
meneh sambil berjalan. Belalang pandu, hingga di batang kedua. Ikalah umet pupuk, umet talang warisan kuyang. Ikalah umet pupuk, umet talang warisan kuyang. Kita duga pagi talang di tanah warisan kuyang. Besar kecil tua muda, ladas pian ke umetalan. Hujan gade seribang berkembang, nunggal meneh sambil berjalan. Hujan gade seribang berkembang, nunggal meneh sambil berjalan. Gade seribang berkembang, nunggal meneh sambil berjalan. Hujan gade seribang berkembang, nunggal meneh sambil berjalan. Malam tiba, angin pun berbisik pelan. Ada damai yang datang tanpa beban. Bulan terang, di langit tampak tersenyum. Bintang-bintang berkilau dalam diam. Oh bulan dan bintang menari perlahan, sunyi yang indah, hati terasa nyaman. Di bawah sinarmu ku rasa tenang. Malam yang damai ku ingin bertahan. Tak perlu kata, malam ini bicara. Dalam sepi, semua rasa ada. Langit penuh dengan cahaya, hatiku tenang, tak ada beban. Oh bulan dan bintang menari perlahan, sunyi yang indah, hati terasa nyaman. Di bawah sinarmu ku rasa tenang. Malam yang damai ku ingin bertahan.
Radio Syir Anak Muda Palembang. Oke, hai, masih baru kita bertiga di sini. Cuy cantik ya, karena memang gak ada cowok di sini ya. Semuanya cantik ya. Ada Bu Ayu, ada Naura, dan juga ada Rara ya. Juara 3 lomba esai tingkat SMA, SMK, MA sederajat seprovinsi Sumatera Selatan ya. Oke guys, tapi sebelumnya kita mau sapa dulu dong. Ada yang sedang mantengin kita saat ini. Iya. Meskipun sudah tidak menjadi kepala kita lagi, tapi yang jelas yang terhormat, tetap yang terhormat ya tuh ya. Bapak Firman Zuara, SPDMM yang saat ini sedang menonton kami. Halo Bapak. Sehat-sehat ya Pak ya. Monitor terus ya. Iya, monitor terus ya, Pak, ya. Tetap monitor ketua gitu ya. Oke deh. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih bersama di talk show kita, ruangnya para juara. Pertanyaan selanjutnya. Waktu kamu lomba lebih sulit melawan musuh atau melawan rasa malas sendiri? Menurut kamu ya. lebih sulitlah melawan musuh atau melawan rasa malas kamu sendiri? Kalau misalnya dua-duanya boleh gak ya? Boleh, tapi mana yang lebih berat? Oke, lebih beratnya ya. Rasa males. Rasa malas ya sih? Males. Itu musuh tidur aja lah, lagi lah masih lama ini. Jadi kalau ditanya soal lebih berat mana, melawan musuh atau melawan malas diri sendiri, adalah rasa malas. Baru musuh gitu ya? Iya. Karena kalau musuh itu hanya di medan perang. Betul tidak? Ketika dia mau lomba kan baru kan melawan musuh. Tapi kan rasa malas itu kapanpun bisa tumbuh, bisa datang dengan sendirinya. Setiap hari mungkin itu bisa Bahkan saat-saat lagi genting, pada saat harus presentasi sekalipun, mau tuh males tiba-tiba datang. Ada banget malah. Iya kan? Memang gak diundang kamu tuh ya. Tapi menyebalkan. Sangat ya Naura ya. Oke, itu ya. Jadi kalau pertanyaan disuruh milih antara melawan musuh atau melawan rasa malas sendiri, mana yang lebih berat? Lebih berat melawan rasa malas sendiri ya. Oke, karena dia itu datang tak jemput, pulang tak diantar. Langsung kali ah. Yuk lanjut. Apa yang paling menginspirasi Rara dalam menulis esai? Nah, ini dalam menulisnya ya. Kalau tadi kan motivasi kamu untuk ikut lomba esai, apa aja gitu kan. Nah, kalau ini apa yang menginspirasi kamu dalam menulis si esai itu sendiri? Oke, untuk lomba ini inspirasi saya yaitu disebutin tadi ya, gimana kayak Soal singkong tadi ya? iya benar banget kayak gak semua orang ya Suka sama tape Iya. dan singkong. Jadi kayak gini, saya mengambil masalah tidak semua generasi muda itu menyukai tape singkong. Oleh karena itu kita memerlukan sebuah solusi untuk dapat membuat tape singkong ini Disukai oleh para generasi yang sekarang dan mudah dikonsumsi. dan mudah dikonsumsi. Soalnya bagaimana ya, tape singkong tersendiri kan masih bentuknya padat. Betul. Nah, Jadi kayak males gitu ya iya, konsumsinya ya. mengunyah. Terus ada juga orang yang beberapa kurang bisa mengunyah gitu kan. Oh, pikirnya berarti tinggal kunyah doang ya. Males. Ada. Pakai kakek itu semua. Makanya dibentuklah jadi minuman kan. Iya. Jadi lebih mudah, lebih praktis, tinggal kayak minum aja, nggak mengotori tangan, Iya. nggak perlu utensil ataupun alat makan buat makan tape singkong tersebut, sudah tinggal kayak botol minum, sudah praktis. Iya, bener praktis ya. Mm-mm. Dan mungkin itu bisa membuat, bukan mungkin ya, buktinya kamu bisa juara kan berarti kan itu membuat orang-orang atau generasi-generasi yang sekarang yang tadi tujuannya adalah mereka itu jadi menyukai tape Iya. singkong, yang kalau makannya nggak suka, tapi ketika jadi minuman dia jadi suka. Suka nih, enak nih kan gitu ya. Contohnya kan kayak ada buah-buahan gitu. Benar. Gimana kayak jujur aja saya sendiri ya, saya itu nggak suka buah stroberi. Tapi pas di jus itu enak banget. Jadi enak banget. Nah, itu kepikiran apa nggak dibuat tapi singkongnya jadi minuman aja. Jadi minuman juga. Kan pikirannya ke depan sekali ya. Duh, suka deh sama kalian. Nah itu kalau ditanya apa yang paling menginspirasi dalam menulis esai, biasanya adalah hal yang mungkin tidak disukai atau hal yang di luar nurul tadi ya, yang di luar pikiran kita gitu. Jadi gini nggak sih nak, ketika kamu tuh cuma sekedar kayak mengevaluasi, bukan evaluasi ya namanya, kayak memantau, kayak melihat sekitarnya apa ya kira-kira. Oh iya ya, aku kan nggak suka ini kok mereka suka ya. Baru kayak gitu ya, baru pikiran ya. Kayak durian tuh Iya. banyak yang nggak Durian tuh suka. banyak juga yang nggak suka, padahal segitu enaknya. Bagi yang suka, Iya. ya kan, bagi yang nggak yang suka. Iya apa sih Iya, gitu kan. tahu. Nah jadi itu yang membuat anak-anak kir ini berpikir mungkin nanti kan, iya kenapa ya durian itu ada yang nggak suka sama durian, ada apa nih? Terus apa ya supaya bisa mereka suka kan? Nah, ya kan, begitu kan? Pikiran kita jadi ikut ke depan ya gara-gara berteman sama anak-anak kir ya.
bukan lagi. Keren loh mereka ini. Jadi kalau ditanya apa yang menginspirasi dalam menulis esainya kali ini, tadi sudah disampaikan ya, apa yang terjadi di kehidupan dia sehari-hari, yang dia lihat, kenapa dia bisa suka ini, kenapa kami nggak suka atau aku nggak suka, dijadikanlah inovasi terbaru, dijadikan sebuah minuman sehingga membuat generasi-generasi sekarang ataupun tujuannya itu tercapai dari esai yang dia buat gitu. Keren. Seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya. Buat ikut lomba esai ini, persiapan yang kamu lakuin itu apa aja? Persiapan yang aku lakuin, Iya. pertama, apa ya? Rasa tidak mau menunda sebuah penulisan. Kedua, itu apa tadi pertanyaannya? Kok lupa tiba-tiba? Persiapan yang kamu Persiapan. lakukan dalam Oke. membuat esai ini. Ide, Oke. terus jangan males, terus motivasi, terus juga ada juga kayak support dari orang lain gitu. Ya, termasuk gak sih? Iya dong, iya. Iya kan, termasuk banget kan. Terus ada motivasi ingin menang, ingin apa prestasi, sudah dimasukin sih. Oh, udah di situ semua ya? Iya, Di sudah. situ semua. Salah satunya tadi kan ya, ingin dipanggil ke depan ketika dan satu-satunya adalah dari Masuk ke ruangan. iya, tadi kita ketika kita off air dia ngomong dong, iya Bu, dari awal itu aku Dari tuh awal pengen pengen banget gimana ya caranya biar bisa diundang di radio. Ibu jadi terhibur ya. Akhirnya kita bisa panggil Rara ya ke sini ya dengan prestasi yang luar biasa tuh. Jadi untuk Six Fans yang lainnya juga pengen diundang sama kita di luar dari anak broadcasting yang memang punya privilege pasti Yes. masuk ke sini, pasti bakal siaran dan lain sebagainya ya. Prestasi ya, Bu. Kamu harus berprestasi ya. Yuk bisa yuk. Semangat untuk berprestasi kayak Rara ya. Oke, itu dia persiapan dilakukan. Next, apa lagi nih? Gimana cara bikin esai yang bikin kamu menang ini? Lebih ke ini kali ya, gimana Skill. cara bikin Iya. esai yang menarik Menarik ya? gitu. Ya, nggak bosen banget. Nah, sehingga buat para juri itu bisa memenangkan kamu lah Iya. sekarang. Oke, jadi Menurut saya ya, pilihlah ide yang seperti Ibu tadi ngomong di luar nulur. Iya. Nah, di ruang nuru itu memang penting banget. Iya. Yang agak-agak leon tadi kan ya. Misalkan kita tuh buat sebuah pemikiran kayak yang biasa-biasa aja atau yang sering ditemukan itu kayak juri ini bilang ini plagiarisme nih kayaknya nih. Itu ya, soalnya ada juga yang didiskualifikasi dikarenakan tema mereka tuh plagiat. Oke, plagiat dari yang sebelumnya kan? Iya, ada yang Oke. sebelumnya, ada yang juga. Oh, kelihatan berarti ya itu Iya. bukan anak-anak kir yang benar-benar profesional ya. Wow. Iya kan, berarti kan dia hanya melihat yang sudah ada nih, pakai malas mikir biasanya kayak gitu yang benar. dari plagiat itu. Terus Out of the box. Iya. Nah, terus Oke. juga kayak apa ya dalam penulisan ini ya, kita kan juga harus melihat apa saja sih Jadi daya tarik. iya. Oh. Terus kita kasih solusi, jangan solusi yang biasa aja. Kalau bisa solusinya itu melingkup, berbeda. berbeda. Misalkan sebenarnya mau apa sih namanya solusi saya tuh sebenarnya bagaimana supaya generasi muda disuka sama tape. Tapi saya juga nambahin, dia ini biar bisa gimana orang susah makan atau gak susah ngunyah itu biar bisa Bisa ikut Mm-mm. makan juga. ya mencoba makan tape gitu. Nah, terus dalam penulisan juga penting sih, sudah saya jelasin sebelumnya ya, di mana penulisan itu sebuah penilaian. Terus juga Presentasi ya, presentasi, penilaian, terus juga kesesuaian tema. Oh, oke. Tema yang judul yang kita pilih itu harus sesuai dari tema tersebut. Kalau misalnya enggak, ya udah, kamu buat apa? Iya, buat apa sesuai kan? dong. Iya. Terus juga ya sebenarnya penambahan jurnal juga penting banget dalam penulisan. Jurnal. Dan banyak baca Referensi. Iya, ya. referensinya itu. Harus banyak banget referensi itu ya tadi. Jadi kalau ditanya gimana sih cara bikin esai supaya menarik, yang pertama pastikan siapkan konsep ataupun ide yang di luar nurul tadi ya, yang orang-orang tuh nggak kepikiran ke situ. Jangan sampai nanti justru malah ketika ada penilaian dianggap plagiat. Nah, ya kan, gara-gara kamu mungkin cuma sekedar meniru yang sebelum-sebelumnya yang udah-udah. Tolong dong ya anak-anak kir ataupun anak-anak yang selalu ikutan karya ilmiah memang harus out of the box ya, harus di luar nurul semua yang dipikirkan. Iya. Di luar nalar maksudnya ya, begitu kira-kira ya. Itu yang paling penting sih. Kemudian tadi perhatikan juga apa namanya tadi nak, penulisan ya, penulisan solusinya Iya. harus out of the box juga diterapkan. benar. Presentasinya harus meyakinkan ya kan. Sama apa tadi yang terakhir?
terakhir tuh Sesuai tema. Oh iya, temanya harus sesuai. Jangan Kalau nggak sesuai sampai ya gimana? iya, Iya, benar. keluar dari Tema keluar mau dari beda sendiri. tema. Kamu langsung didiskualifikasi kalau gitu. Temanya Gitu ya. Dia malah tulis B. Bener ya. Nih, selanjutnya kapan pertama kali pengalaman juara lomba esai? Tadi sudah dibilang ini ya pertama kali banget. Ini pertama kalinya dia juara langsung tingkat provinsi dan langsung diundang di SMA Negeri Radionya. Wow. Provinsi loh. Akhirnya loh ya. Oke, nah ini mungkin berhubungan dengan presentasi. Iya, jawab soal esainya itu singkat atau dijelasin nih secara rinci. Alhamdulillah saya dapat pertanyaan itu lumayan mudah gitu ya. Oh, alhamdulillah. Daripada sebenarnya pertanyaannya itu kalau saya sendiri sebagai orang yang suka yapping gitu ya. Yapping Ternyata dia hobi ya. Pantas berteman sama kamu. Ya kan cocok ya hobinya yapping mereka ya. Terus gimana kayak kalau misalnya saya ngomong sesuatu itu harus panjang. Ya. Jadi saya Kayak gitu ya. jadi saat juri bertanyakan tentang ini saya harus jawab lebih rinci lagi, lebih panjang lagi. Sebenarnya bisa aja kayak, oh kamu gimana buatnya ini? Misalkan ya, dari proses yang kamu buat itu menghasil berapa? Oh cuma 300. Itu kayaknya sebagai penilaian juri deh. Jadi saya jawabin kayak, oh dalam panjang lebar gitu loh. Oke. Kayak misalkan dalam proses ini saya mendapatkan hasil 300 ml dari 500 gram tape yang saya olah. Oleh karena itu perlu penambahan sebuah liquid berupa cairan seperti air ataupun susu dan lain-lain Jadi sebagainya. ada kata-kata yang ditambahin gitu Iya, ya, benar. supaya jawabannya lebih menarik gitu ya. benar. Kalau yang dia ngomong tadi cuma kayak berapa banyak kan 300 cc gitu doang. Kayaknya saya kenal deh sama orang yang suka menjawab seperti itu. Ya ada deh. Yang pernah diundang ke sini jawabannya cuma begitu doang. Apa yang ditanya udah singkat begitu aja. Nggak ada tuh muka Bima, nggak ada, langsung jawab. Jadi Ya, kitanya juga poin. karena jadi langsung kayak mau nanya apa lagi nih kan gitu ya. Dan ada yang seperti itu dan itu termasuk dalam penilaian ya. Iya. Nah, orang-orang yang jago yapping, jago presentasi gitu, jago ngomong biasanya lebih bagus nih untuk ikutan lomba-lomba esai seperti ini atau KTI ya. Karena dia menjelaskannya panjang lebar. Saya menggunakan jelas banget gitu, nggak cuma sudah ngomong 300 cc sudah, 300 ml udah gitu kan ya. Oke gitu, selesai. Sudah selesai, putus hubungan sudah kalau kata jurinya ya. Enggak banget kata Orang itu jurinya. kan dijelasinnya rinci banget Harus rinci dong baru Jangan bagus. kayak satu kali maksudnya apa Udah. 300 cc apa? Banyak kan 300 cc air, Iya. susu, Nah, harus jelas bener. Dan apa namanya? Dan memang untuk orang-orang yang suka bikin esai ya, esai atau KTI ini itu salah satu penilaian penting ya nak ya. Iya di Ya kan? presentasi Selain itu menulisnya. Mm-mm. Iya. bagaimana kita cara meyakinkan para juri Dengan presentasi tadi. Iya. Memang harus diyakinin loh. Jadi istilahnya gini loh, presentasi itu tuh adalah tahapan penilaian Layak atau enggak gitu. Layak nggak nih ya kan apa yang sudah ditulis. Nanti ditulisnya udah bagus. my God. Sama. Ketika dia presentasi kan nggak sesuai ya kan? Kok nggak seenak dia baca tulisannya kan gitu kan ya? Iya, Jadi tulisan yang cantik, yang bagus sekalipun kalau presentasinya yang nggak baik atau nggak bagus juga bakalan tetot. Nah kan tetot ya. Jadi semuanya harus menjadi satu kesatuan yang utuh, gitu ya? Iya, Betul? benar, Ibu. Betul sekali. Oke, pertanyaan terakhir. Gimana caranya kamu ngeluangin waktu antara ngerjain tugas sama lomba esai? Oke. Wah, ini Aduh. agak menarik nafas Iya. panjang ya. Oke. Jadi sebenarnya saat saya mengikuti lomba tersebut itu tuh lagi ditumpuk banyak banget tugas. Ada Lagi banyak-banyak iya, tugas. ada saya tuh perlu mengelola acara yang ada di Mandua. Iya, terus ada apa sih tugas karya tulis ilmiah, tugas ini, tugas itu. Nah, itu kan only once. Saya jujur cari sendiri dan saya menulis esai itu hanya dalam 1 hari. Satu hari bisa 3 seprovinsi loh. Gimana? Jadi untuk deadline-nya itu tanggal pokoknya jam 23 hari Sabtu, jam 23.59. Jadi saya tuh kayak saya selesaiin semuanya dulu yang dari tugas sekolah itu, baru saya olah lagi buat yang lomba ini.
Ya, jadi saya mulai dari malam Jumat itu ya, saya sudah mulai pendahuluannya, saya sudah tahu apa itunya. Terus hari Sabtu itu saya keluar semua. Baru selesaikan. Dan kalau misalnya mau jujur, saya baru uploadnya jam 11 malam. 2359 tutup, jam 23 dia baru upload. Iya. Dan menjadi juara 3. Jadi tadi sudah bisa diambil ya kesimpulan bahwa bagaimana cara dia membagi waktu, dia tetap mendahulukan dulu kerjaan sekolah, tugas sekolah. Udah dibilang, apapun ceritanya dia cuma memulai pendahuluan, habis itu dia tinggalkan dulu, baru ngerjain. Iya, dia lanjut lagi. dulu, habis itu baru dilanjutkan dia dari pagi sampai dengan jam 11 malam. Wah, keren, parah. Begitu ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya teman-teman ya. Kalau ngomongin soal memanage waktu, pinter-pinter kita aja. Mana yang lebih prioritas terlebih dahulu ya kan? Bener Kalau banget. memang sekolah dulu, udah sekolah dulu, kerjain dulu tugas sekolah. Apalagi kalau masih ada waktu kan, bukan berarti kita menunda karena kita malas, bukan. Karena nggak ada waktu. Nah, karena nggak ada waktu dan karena ada yang prioritas gitu. Kalau emang harus prioritaskan tugas sekolah dulu, habis itu baru dilanjutkan dan dihajar sampai selesai ya. Keren. Ini jadi pelajaran untuk semuanya ya. Jadi seperti itu. Ramain tugas. Iya, tetap sekolah harus dulu lah. Nah, harus ada yang didahulukan ya, yang menjadi prioritas gitu. Oke, kita nanti bakalan mendengarkan closing statement dari Rara ya. Fadila Azahra Fahri, Fikri, oke. Maaf mengganti nama orang ya, potong kambing saya nanti ya. Fadila Azahra Fikri, nah itu baru benar ya, atau Rara setelah yang satu ini ya. So jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami. Tetap di Six Radio Share Anak Muda Palembang. Spesial untuk Pak Fir, ini ada lagu dari Rihan Oktarina, karyanya Pak Fir Azwar nih. Wow, keren banget. Muntah belah, aku muntah belah. Jiwa kau gelap besar jalan, besar kelakar banyak tingkah.
kerajaan ternama Sriwijaya, pusat perdagangan, budaya dan agama. Namamu harum terukir dalam sejarah. Jembatan Ampera berdiri tenang, saksi bisu kisah masa lalu. Perahu sampan berlalu lalang, menghubungkan kota dan kampung halaman. Sriwijaya, oh Sriwijaya, cahaya peradaban di tanah budaya. Jejak-jejakmu masih terasa, hembusan nafas warga Nusantara. Palembang kota yang mempesona, rumah limas dan songketnya. Warga ramah menjunjung tinggi adat, warisan nenek moyang berada. Jembatan Ampera membelah langit, menyambung masa lalu dan masa kini. Palembang Darussalam kan terus bangkit, tak akan pernah melupakan akarnya. Dari zaman Sriwijaya hingga kini, Palembang tetap kokoh berdiri dengan semangat juang yang tak pernah padam, menjadi kota yang selalu membanggakan. Masih di Talkshow Ruang Kita, ruangnya para juara, bareng Naura, bareng Rara dan juga saya di sini ya. Kita sudah berada di penghujung program Six Fans, pengennya sih lama-lama tapi apalah daya waktu tak sampai. Sedih Iya, banget. Sedih banget sumpah. Gimana dong, kan mereka mau lanjut lagi belajar ya, nggak boleh lama-lama. Oke, tadi kita sudah spill sedikit ya ngomongin soal closing statement. Karena diakhiri pastinya ada closing statement dari siapapun narasumbernya, dan kali ini untuk Rara ya, Fadila Azahra Fikri ya. Nggak salah lagi ya, bukan Fajri lagi ya. Nama bapak siapa yang disebut gitu kan, Fajri kan. Oke, nah kita bakal dengerin closing statementnya dari Rara. Rara, apalagi yang bakal kamu capai setelah ini, Rara? Saya berharap semoga kedepannya saya dapat menambahkan prestasi, mau dari akademik ataupun non-akademik. Amin ya rabbal alamin. Semoga saya dapat boleh gak ini personal? Semoga saya dapat dan lain-lainnya. Aduh, gimana ya ngomongnya? Gimana nih? Bisa dapat lolos dalam Olimpiade Penelitian Siswa. Amin ya Allah. Itu waktunya kapan? Itu kayak rencananya kayaknya bentar lagi buka dari Februari ini. Iya. Gas ya, kejar ya. Gas banget ini. Harus ya. Harus banget ini. Kita pengen ngundang dia lagi soalnya. Kan? Aduh, amin. Mudah-mudahan ya. Oke, terus selanjutnya saya berharap semoga yang mau dari KIR, adik-adiknya seangkatan ataupun kakak-kakak ataupun yang dari KIR, luar dari KIR dapat mendapat prestasi berupa KTI ataupun esai ya, dapat melebihi gitu. Dan menambah prestasi untuk KIR. Amin ya. Jadi itu yang diharapkan. Yang pertama tadi adalah pengen banget untuk mengejar Olimpiade Sains Nasional. Yang terbaru itu bukan bahasa ini, Olimpiade Penelitian Sains Nasional kayaknya. Iya. Siswa? Ya nasional nggak sih? Karena kan semester udah kamu. Oh iya dong. Pastinya pengen yang lebih tinggi kan, nasional ya. Amin. Mudah bisa tercapai. Kemudian pastinya pengen menambah prestasi akademik dan non akademik lainnya juga, dan berharap teman-teman KIR yang lain prestasi dari sama esai, amin. Dan yang terakhir, kasih dong motivasi untuk teman-teman semuanya yang pengen mungkin merasakan hal yang sama dengan kamu sampai akhirnya bisa diundang ke radio SMA Negeri 6. Oke, pokoknya jangan pernah males, jangan pernah menyerah dalam meraih prestasi. Like who knows kan siapa kapan gitu. Mungkin gak semua lomba itu dapat berjalan lancar. Nah, benar banget kan. Oleh karena itu kita ada namanya progres, di mana progres itu merupakan salah satu jalan atau di mana kita dapat menambah pengalaman diri kita sendiri. Dan dari pengalaman itulah kita
dapat menjadi the best version of ourselves gitu loh. Ya, asik. Oke, asik ya. Asik banget ya. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman, yuk tambah pengalaman kamu mungkin di luar zona nyaman kamu, atau setidaknya dapatkan dulu passionnya kamu, kemudian kejar. Kalau ngerasa kamu belum saatnya untuk menang, ya udah nggak apa-apa. Yang Coba penting lagi, coba. dicoba lagi ya. Jangan pantang menyerah. Ya, mungkin di sini kita pernah ngeliat tuh. Bener banget. Kayak Kak Naura juga tuh udah sering ikutan lomba-lomba juga ternyata lah. Mungkin belum saat ini rezekinya. belum rezeki, tapi masih semangat kan Naura? Yes. Kamu terus semangat, harus begitu. Jangan kalau kamu langsung down kemudian nggak mau ikut lomba lagi, berarti kamu bukan pemenang ataupun bukan mental juara ya. Selagi kamu adalah mental juara, maka kamu harus siap untuk menerima kekalahan itu, ya kan? Karena setiap lomba nggak langsung menang. Iya, Ini kebetulan rezekinya sih. Iya, bener banget. Rara aja nih, Kalau lomba langsung. itu yang kuatin mental. Alhamdulillah. Justru malah menjadikan kita mental juara kan dengan kekalahan-kekalahan itu tadi. Jadi meskipun kamu kalah, terus semangat lagi, fighting lagi, dan ingat apa yang sudah disampaikan oleh Rara tadi ya. Oke. Baik catat deh kalau bisa. Bener, Cat. Ya, jangan lupa. Oke. Asik banget ya karena dia suka yapping jadi jadi nggak kaku dianya ya. Oke deh, pengennya tadi lama-lama tapi ya sudah jam segini ya. Sepertinya kita sudah melewati batas. Iya. Berapa ini? Kita mau ucapin makasih banyak untuk ya, Rara. Rara Makasih. sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya, semua ceritanya yang luar biasa. Menjadi penyemangat tersendiri untuk teman-teman Six Femmes yang lain pengen berusaha untuk berprestasi juga. Mantep ya. Dan makasih juga untuk semua Six Femmes yang sudah ikutan gabung bersama kami. Iya. Makasih ya. Udah nanya juga. Udah nanya. Iya. Dan makasih juga untuk Naura sudah nemenin Bu Ayu hari ini. Ibu. Satu Makasih progres juga, juga ya. Ibu. Oke. Dan pastinya siap-siap Naura bakal jadi host untuk selanjutnya. Amin. Amin. Oke, dan sampai di sini untuk Talk Show Ruang Kita, Ruangnya Para Juara edisi kali ini, tepatnya di hari Jumat 6 Februari 2026. Talk Show Ruang Kita, Ruangnya Para Juara setiap hari Senin, Rabu, Jumat dari jam 10 sampai dengan selesai ya. Hanya di Six Radio. Radio Siar Anak Muda Palembang. Bye-bye. Dadah dulu. Dadah. Cemana menderai sampai jauh, terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap Merapi, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi, tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah.
Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang.